Selamat pagi. Pada materi tipografi kali ini saya akan menyampaikan sejarah atau awal dari tipografi. Perlu kita ketahui dulu untuk di seni rupa murni, tipografi itu adalah sangat penting. Jadi jangan diartikan bahwa tipografi itu hanya milik wilayahnya desain komunikasi visual. Dalam karya seni rupa murni itu tidak akan lepas, tidak menutup kemungkinan juga tipografi sebagai salah satu elemen dari karya seni tersebut. Ya, karena tipografi itu adalah sebetulnya adalah suatu bidang atau satu elemen dalam sebuah karya tata rupa yang bisa diaplikasikan kemana saja, baik dalam desain sebagai sebuah komunikasi verbalnya, kemudian juga dalam karya seni rupa murni. Ya. Tipografi adalah tata huruf yang merupakan unsur dalam karya seni atau karya desain yang mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya. Nah, dalam hal ini huruf memiliki nilai fungsional dan nilai estetik. Nilai fungsional di mana huruf sebagai bagian terkecil dari struktur bahasa tulis dan merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Sedangkan nilai estetik, rangkaian huruf dalam sebuah kata atau kalimat bukan saja memberikan makna yang mengacu pada sebuah gagasan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra atau kesan secara visual. Nah, maka dalam hal ini, dalam karya seni rupa, nilai estetik sebuah huruf itu sangat penting. Jadi tidak sekedar tulisan itu bisa dibaca, tetapi bagaimana bentuk huruf itu bisa menarik perhatian orang untuk memperhatikan karya visual tersebut. Saya berbicara di bagaimana tulisan itu menjadi budaya bagi manusia. Ya, kita berbicara dari evolusi bahasa tulis. Tulisan berawal dari piktograf, ya, awal seni gambar yang merupakan peristiwa terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat, merupakan awal munculnya media verbal pada sistem komunikasi dalam peradaban manusia. Ini sekitar 35.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Pada gambar itu digambar atau lukisan dijadikan sebagai media untuk mentransmisikan informasi, juga sebagai media kegiatan ritual. Biasanya dalam bentuk gambar-gambar di dinding goa atau dalam tulang atau dalam batu dan lain-lain. Kemudian ideograf selanjutnya, perkembangan selanjutnya adalah ideograf, tulisan yang mengungkapkan gagasan yang lebih kompleks. Tidak hanya suatu gambar, tetapi semua memiliki nilai simbolik. Nah, sebagai contoh di sini sebagian dari imigrasi, jadi suatu proses imigrasi orang Aztec atau di Amerika Selatan memperlihatkan ke-8 suku Aztec, perpisahan dan perjalanan jauh mereka. Ya, bagaimana prosesnya, kemudian kemana dan bagaimana seterusnya. Mereka bercerita dalam bentuk gambar. Nah, peninggalan di Candi Prambanan bisa kita lihat itu juga adalah sebuah ideograf, ya, dalam bentuk relief yang memperlihatkan bagaimana cerita Ramayana. Itu kita bisa baca bagaimana ceritanya, urut-urutan ceritanya dari gambar yang ditatahkan di dinding candi. Kemudian huruf paku ini berkembang di sekitar Sungai Efrat dan Tigris atau sekitar Irak, ya. Kemudian dikembangkan oleh orang Babilonia. Selanjutnya di Mesir muncul tulisan hieroglif, ya. Dan di sini pula di Mesir juga mulai ditemukan atau dikembangkan suatu budaya menulis dalam kertas dengan ditemukannya kertas papirus, ya. Kemudian berkembang di Cina,
di India dengan tulisan Dewanagari, kemudian sampai berkembang ke tanah Jawa yang sampai sekarang masih kita kenal. Tulisan Jawa berasal dari tulisan Pallawa pada zaman Mula Warman abad ke-4 Masehi sebagai pengaruh dari kebudayaan India. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah fonograf. Jadi setiap tanda atau huruf menandakan bunyi fonesis. Dan ini awal dari sebuah tanda atau visual huruf, ya. Huruf Fonisian berasal dari kebudayaan Fonisia yang tumbuh di wilayah Lebanon, bagian dari Syria dan Israel. Huruf ini hanya terdiri dari 23 huruf mati. Huruf-huruf tersebut berupa simbol yang sangat sederhana dan terbatas, hanya sebagai perwakilan unsur bunyi. Sebagai contoh, huruf pertama berupa gambar kepala banteng yang dalam bahasa mereka disebut alef. Kemudian kata ini mewakili alfa atau A. Tulisan Fonisian ini menjadi dasar penulisan huruf alfabet Yunani. Nah, kemudian selanjutnya di Yunani purba dikembangkan dari tulisan Fonisia. Untuk pertama kalinya huruf hidup digunakan. Ya, jadi tidak sekedar konsonan. Kemudian bentuk huruf Yunani adalah perkembangan dari huruf Fonisia tadi. Hasil pengembangan dari Fonisia, susunan penulisan dari kiri ke kanan. Berbeda dengan huruf Fonisia yang susunannya dari kanan ke kiri. Seperti halnya huruf Arab dari kanan ke kiri. Nah, kemudian di Yunani itu dibalik, susunannya dari kiri ke kanan. Ini adalah awal dari munculnya alfabet yang kita kenal sekarang ini. Tulisan Romawi semakin tegas, ya, merupakan pengembangan dari tulisan Yunani dari sistem tulisan Etruska, yaitu penduduk asli Itali, mencampur dan menyempurnakan sehingga membentuk tanda baru. Alfabet Romawi terdiri dari 21 huruf kapital Romawi. Nah, pertama ditemukan huruf Romawi ini pada pilar Trajanus yang didirikan pada sekitar tahun 113, ya. Tetapi tidak terdapat huruf J, U, W, Y, dan Z. Tidak terdapat dalam alfabet Romawi kuno. Nah, kemudian huruf H dan K tidak digunakan pada pilar itu, kebetulan tidak ditemukan, ya. Perkembangan selanjutnya terjadi ketika orang Romawi mulai menulis dengan pena. Pada masa ini menghasilkan 3 bentuk tulisan, yaitu quadra, rustica, dan kursiva, dengan bentuk-bentuk yang mulai lentur, mulai tidak terlalu kaku, ya. Quadrata ini adalah pada sekitar abad 3 sampai 4, kemudian Romawi rustika pada abad ke-6, kemudian kursiva pada abad ke-6 pula. Kemudian biarawan menggarap huruf quadrata rustika dan menciptakan huruf ansial pada abad ke-8. Ini perkembangan selanjutnya. Huruf ansial ini lebih banyak langkung, beberapa huruf berbentuk huruf undercast atau huruf kecil, ya. Nah, ini bisa kita lihat dalam bagan perkembangan huruf undercast. Nah, di situ ada hieroglif, kapital, rusticia, ansial, semi ansial, huruf kecil, gotik, fraktur, dan kursiva. Kemudian muncul huruf Carolina, ini juga pada abad ke-8. Kemudian tulisan patah atau broken karakter. Nah, ini yang pertama kali huruf ini digunakan oleh Johann Gutenberg, ya. Tulisan tekstura black letter atau gotik digunakan pada percetakan pertama untuk menulis Alkitab oleh Johannes Gutenberg, ya. Pada tahun 1440 di Jerman. Ya, ini tulisan karya Gutenberg ini menggunakan tulisan ini adalah Bible atau Alkitab yang terdiri dari 42 baris pada setiap halamannya. Ya, ini metode yang dikembangkan oleh Gutenberg, ya, sebagai awal mulanya munculnya
metode cetak pada waktu itu dengan dibuatnya type mold, bentuk huruf lepas yang disusun paralel sebagai acuan cetak. Kemudian disusun di bagian seperti yang contoh di gambar bawah ini, hand setting disusun dalam sebuah susunan seperti itu, kemudian dicapkan atau dipreskan atau dicetakkan pada kertas. Ini tulisan pada abad ke-16 yang selanjutnya perkembangan dari tulisan yang dikembangkan di Jerman. Garis-garis lengkung bercampur dengan garis patah muncul pada tulisan Saubecher ini dan faktur. Tulisan ini menjadi gambaran dari zaman Renaissance pada abad ke-16 dan zaman Barok yang mengikutinya pada abad ke-17. Sistem alfabet terus berkembang hingga akhirnya bangsa Romawi menyempurnakan ke dalam bentuk huruf sebagaimana kita kenal dan kita gunakan sekarang ini. Nah, terutama dalam bidang desain. Nah, kemajuan teknologi digital memberikan berbagai peluang untuk menciptakan berbagai kemungkinan huruf baru. Tahun 1984, Adobe System merilis PostScript Font dan tahun 1991 Apple Computer Macintosh Corporation mengeluarkan TrueType Font. Huruf ini berupa huruf digital, yaitu berupa bahasa komputer yang berfungsi menerjemahkan kode-kode untuk menghasilkan tampilan bentuk huruf yang sempurna, baik di layar monitor maupun pada saat pencetakan. Nah, dalam seiring kemajuan teknologi komputer, jenis font atau tipe menjadi pesat perkembangannya. Ribuan jenis font sangat mudah kita dapatkan. Tetapi dengan banyaknya jenis font ini, apakah lebih memudahkan kita untuk membuat karya desain grafis, membuat karya seni rupa, atau karya visual lainnya? Ini belum tentu. Kita harus mengetahui hal-hal yang paling penting dalam tipografi. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin di sesi berikutnya, dalam tayangan berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang tipografi. Saat ini untuk materi kali ini saya kira cukup. Sekian dulu, terima kasih, selamat pagi.